anak-anak, hari ini Miss Gita mau ajak kalian untuk belajar tentang bunyi pada alat musik. Kita akan membuat gitar sederhana. Jangan lupa buat kalian untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Gita ya, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu bermanfaat bagi semua orang. Kalian tahu nggak apa itu gitar? Hayo. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, yang umumnya dipetik menggunakan jari maupun plektrum. Secara umum nih, gitar terbagi atas dua jenis, yaitu akustik dan elektrik. Nah, ini adalah gambar gitar akustik dengan bagian badannya yang berlubang atau hollow body. Sedangkan ini adalah gitar listrik yang suaranya dihasilkan dari getaran senar gitar yang mengenai kumparan yang ada pada badan gitar yang biasa disebut pick up. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari gitar akustik. Yang nomor 1 ini adalah kepala atau headstock. Kemudian yang ditunjuk nomor 2 yaitu nut. Kemudian yang ditunjuk nomor 3 adalah tuner. Kemudian yang ditunjuk nomor 4 adalah fret. Nomor 5 leher atau neck. Nomor 6 penghubung, nomor 7 badan atau body, nomor 8 bridge, nomor 9 soundboard, nomor 10 lubang suara, nomor 11 senar atau string, nomor 12 saddle, kemudian nomor terakhir adalah fretboard atau fingerboard. Nah, bagian paling penting dari gitar adalah badan gitar, nih ya, yang dilingkari warna hijau. Ruangan di dalam badan gitar berfungsi untuk memperkuat bunyi asli pada senar, sehingga dapat terdengar cukup keras. Nah, peristiwa itulah yang disebut resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena adanya getaran dari benda lain. Berikut ini adalah proses terjadinya bunyi pada gitar. Yang pertama, senar gitar bergetar karena dipetik. Getaran senar menuju saddle atau bridge. Getaran menuju badan dan ruang gitar. Nah, di nomor 4, resonansi udara dalam badan gitar memperkuat bunyi asli pada senar. Dan di nomor 5, suara gitar bisa dihasilkan dan didengar. Nah, mengapa suara senar gitar bisa berbeda-beda gitu ya anak-anak? Ada yang tahu? Oke, tujuan eksperimen kita kali ini kalian bisa mengetahui prinsip kerja gitar akustik. Kemudian kalian dapat menjelaskan proses terjadinya bunyi pada gitar sederhana buatan kalian sendiri. Nah, tujuan eksperimen yang ketiga, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan warna bunyi pada gitar. Nah, supaya kalian lebih paham, sekarang kita melakukan eksperimen bersama-sama. Let's do it! Pertama, kita akan siapkan kardus bekas susu bagian bawah dan juga bagian atasnya sudah kita isolasi dengan kapasitas 800 gram ya, sekitar 800 gram ukurannya. Kemudian 2 buah pensil atau kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan sumpit seperti ini, 2 ya. Bisa menggunakan pensil atau bisa menggunakan sumpit. Kemudian kita akan membutuhkan beberapa jenis karet yang ketebalannya berbeda. Ini karet pentil sepeda. Nah, ini ya jenis-jenis karetnya dengan ketebalan yang berbeda-beda ya. Ada yang paling tebal dan ada yang paling tipis seperti ini ya. Yang ini karet yang pentil tapi yang lebih tipis. Dan yang paling terakhir ini adalah karet yang paling tipis ya. Nah, kemudian kita akan membutuhkan 6 buah karet ini ya, karena memang jumlah senar pada gitar ada 6 buah ya. Jadi kita mengikuti pola dari gitar. Kemudian kita membutuhkan spidol marker dan penggaris. Lalu kita bisa menggunakan cutter atau gunting untuk memotong. Oke. Nah, langkah-langkah pertama kita akan siapkan kardusnya. Lalu kita akan gambar ya. Kita akan gambar kotak resonansinya ya, lubang suaranya. Kita akan tarik garis 5 cm dari bawah, kemudian 5 cm dari atas ya. Nah, dari bawah ini ditarik ke atas 5 cm, dari atas ditarik ke bawah 5 cm. Kemudian pinggir kanan dan pinggir kiri ini 2 cm 2 cm ya. Kita tarik 2 cm 2 cm titiknya. Dari tepi kiri 2 cm, dari tepi kanan 2 cm. Kemudian kita tarik garis ke bawah kemudian ke samping ya. Nah, seperti ini ukurannya.
Nah, jangan terlalu kecil ya, kotak suaranya jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu lebar. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan potong ya, menggunakan cutter boleh, menggunakan gunting juga boleh. Nah, ini ya contohnya, bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter. Hati-hati kalau memang anak-anak tidak bisa memotong dan dirasa takut untuk memotong, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua atau saudara di sekitar anak-anak ya. Nah, ini kita akan potong semua ya, seluruh sisi dari persegi ini, gambar persegi ini. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan kotak suaranya. Nah, bagian dalam kita akan tempel dengan isolasi ya, supaya rapi dan rapat ya, supaya rapi dan rapat. Nah, setelah itu kita akan pasangkan karetnya ya. Kita akan pasangkan dengan urutan yang paling tebal dulu. Nih, yang paling tebal kita akan susun seperti ini. Nah, kemudian kita akan urutkan di yang tebal kedua ya, seperti ini. Oke, kita urutkan karetnya ya. Tadi yang karet pentil dari ban, kemudian karet pentil yang non ban yang biasa ya. Nah, kemudian kita pakai karet yang biasa nih. Nih, kita pakai karet yang biasa. Nah, setelah itu, setelah karet yang biasa kita masukkan kedua-duanya, yang paling terakhir di paling ujung itu adalah karet yang paling tipis ya. Nah, ini sudah 5 jenis karet ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang karet yang keenam, ini karet yang paling tipis ya. Nih, oke. Dah, kita beri jarak kurang lebih antar karet itu 1 cm 1 cm ya, dikira-kira saja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan masukkan sumpit atau kalian bisa memasukkan pensil ya di sela-selanya ini. Nah, ini dia ya. Nah, pensil ini nanti yang mirip-mirip fungsinya seperti tuner pada gitar ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Akan tes satu persatu bunyinya dari gitar ini.
Nah, ternyata senar pada gitar itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda loh anak-anak. Kenapa? Nah, ini alasannya karena ketebalan dari masing-masing senar berbeda-beda. Semakin tebal senar, maka semakin rendah frekuensinya dan nada yang dihasilkan akan semakin ngebas. Nah, sebaliknya, semakin tipis dari senar gitar, maka semakin tinggi frekuensinya dan nada yang dihasilkan akan semakin nyaring atau melengking. Nah, apa sih sebenarnya fungsi sumpit atau pensil yang dipasang di ujung-ujung karet gelang? Fungsinya adalah sebagai pengatur tinggi rendahnya nada anak-anak. Semakin pendek jarak senar, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi, sehingga nada yang dihasilkan semakin tinggi pula. Thanks for watching kids and God bless you. See you next time. Bye.